Aditya adalah seorang pegawai negeri sipil di kota kecil di Jawa Barat. Hidupnya sederhana namun penuh kebahagiaan bersama istrinya, Maya, dan anak mereka, Nisa. Meski tidak bergelimang harta, keluarga kecil ini saling mendukung dalam menjalani kehidupan. Setiap pagi, Aditya pergi bekerja dengan semangat. Maya, seorang ibu rumah tangga yang penyayang, selalu menyambutnya dengan senyum. Kebahagiaan keluarga ini terletak pada kehangatan hubungan mereka, bukan pada kekayaan materi. Namun, di balik kebahagiaan itu, Aditya mulai merasakan tekanan finansial. Meski gajinya cukup, ia ingin memberikan lebih banyak untuk keluarganya. Tekanan inilah yang nantinya akan mengubah segalanya. Aditya pertama kali mendengar tentang judi online dari seorang rekan kerja. Awalnya, ia hanya ingin mencoba untuk mengisi waktu luang. Ia pikir, ini hanya permainan biasa yang tidak akan memengaruhi hidupnya. Namun, setelah beberapa kali menang kecil, ia mulai merasa bahwa permainan ini bisa menjadi solusi finansial. Ia mulai memainkannya secara rutin, bahkan diam-diam saat jam kerja. Maya tidak tahu bahwa Aditya mulai menghabiskan waktunya dengan permainan ini. Aditya beralasan kepada dirinya sendiri bahwa ia hanya bermain untuk iseng. Namun, tanpa disadari, pikirannya mulai dipenuhi dengan strategi dan angka-angka dalam permainan tersebut. Aditya semakin tenggelam dalam judi online. Awalnya, ia hanya menggunakan sebagian kecil dari gajinya. Namun, setelah beberapa kekalahan besar, ia mulai mengambil uang dari tabungan keluarga. Maya mulai curiga karena pengeluaran keluarga semakin membengkak. Aditya selalu punya alasan untuk setiap pertanyaan Maya, tetapi ia mulai merasa bersalah atas kebohongan yang ia buat. Ketika Maya mencoba menanyakan langsung tentang perubahan perilaku Aditya, ia hanya mendapat jawaban singkat. Hubungan mereka yang dulu harmonis perlahan mulai renggang. Kecanduan Aditya semakin parah. Ia tidak lagi hanya menghabiskan tabungan keluarga, tetapi juga mulai meminjam uang dari teman dan kolega. Uang tersebut digunakan untuk mencoba menutupi kekalahannya. Setiap kekalahan hanya membuat Aditya semakin putus asa. Ia berpikir bahwa kemenangan besar berikutnya akan menyelesaikan semua masalahnya. Namun, setiap kali mencoba, ia hanya semakin tenggelam dalam hutang. Maya mulai merasa terbebani dengan keuangan keluarga yang berantakan. Ia memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan keuangan, tetapi Aditya diam-diam terus berjudi. Maya merasa ada sesuatu yang salah dalam hubungan mereka. Aditya yang dulu perhatian kini lebih sering mengabaikan keluarga. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar komputer atau ponsel. Nisa, putri kecil mereka, mulai kehilangan perhatian dari ayahnya. Maya berusaha menghidupkan kembali kebahagiaan keluarga mereka, tetapi Aditya tampak tidak peduli. Ketegangan semakin meningkat ketika Maya menemukan catatan hutang di kamar Aditya. Ia merasa dikhianati oleh suaminya sendiri. Utang Aditya yang semakin menumpuk mulai menjadi ancaman nyata bagi keluarganya. Rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi mulai mendatangi rumah mereka, menuntut pembayaran. Maya, yang tidak tahu apa-apa tentang utang ini, terkejut dan merasa malu saat rentenir meneriaki mereka di depan tetangga. Aditya berjanji akan menyelesaikan masalah ini, tetapi Maya mulai kehilangan kepercayaan. Ketegangan di rumah meningkat. Maya semakin kesal karena Aditya terus menghindar dari tanggung jawab, sementara Nisa mulai merasakan dampak dari ketegangan di antara orang tuanya. Maya memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mulai berjualan makanan keliling untuk membantu keuangan keluarga. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk memasak dan menjajakan dagangannya. Aditya merasa bersalah melihat istrinya harus bekerja keras, tetapi kecanduannya terhadap judi membuatnya tidak bisa berhenti. Ia tetap menyembunyikan aktivitas judinya dari Maya. Maya berharap kerja kerasnya dapat memperbaiki kondisi keuangan keluarga, tetapi utang yang begitu besar membuat usahanya seperti sia-sia. Ia mulai berdoa lebih sering, memohon jalan keluar dari Tuhan. Dalam keputusasaan, Aditya mendengar tentang pesugihan dari seorang teman lamanya. Temannya itu mengaku mendapatkan kekayaan instan setelah melakukan ritual tertentu di sebuah gunung di Jawa Barat. Awalnya, Aditya ragu. Namun, tekanan dari rentenir, rasa bersalah terhadap Maya, dan keinginannya untuk keluar dari masalah membuatnya tergoda. Ia berpikir bahwa ini mungkin satu-satunya jalan keluar. Setelah berpikir panjang, Aditya memutuskan untuk mencoba. Ia merahasiakan niatnya dari Maya, karena tahu istrinya tidak akan pernah menyetujui keputusan itu. Pada malam yang sunyi, Aditya pergi ke gunung yang disebutkan oleh temannya. Perjalanan itu terasa mencekam, dengan suasana gelap dan sunyi yang menambah ketakutan dalam hatinya. Di puncak gunung,
ia bertemu seorang pria tua misterius yang mengenakan jubah hitam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai dukun yang bisa memberikan kekayaan instan. Aditya menceritakan semua masalahnya kepada dukun tersebut. Sang dukun setuju membantunya, tetapi dengan syarat yang mengerikan, Aditya harus memberikan 2 nyawa sebagai tumbal. Aditya merasa ngeri mendengar syarat tersebut. Namun, dukun itu meyakinkan Aditya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari masalahnya. Aditya akhirnya setuju, meski hatinya penuh keraguan. Sang dukun memberikan peringatan bahwa kekayaan yang didapatkan melalui pesugihan akan membawa kesedihan jika ia tidak memenuhi perjanjian. Aditya hanya mengangguk, berharap semua ini cepat berakhir. Setelah ritual selesai, dukun itu berjanji bahwa kekayaan akan muncul dalam waktu dekat. Aditya pulang dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Keesokan harinya, Aditya menemukan tumpukan uang di lemari kamarnya. Jumlahnya sangat besar, lebih dari cukup untuk melunasi semua utangnya. Dengan cepat, Aditya melunasi utang kepada bank dan rentenir. Ia juga membeli kembali rumah dan mobil yang pernah dijual. Maya terkejut dengan perubahan mendadak ini dan mulai curiga. Namun, Aditya meyakinkan Maya bahwa uang itu adalah rezeki tak terduga. Meski Maya merasa ada yang aneh, ia memilih untuk tidak terlalu banyak bertanya. Maya dan Nisa mulai menikmati kehidupan baru mereka. Maya membeli perabotan baru, sementara Nisa kembali tersenyum setelah sekian lama hidup dalam tekanan. Namun, di balik semua itu, Aditya merasa dihantui oleh perjanjiannya dengan dukun. Ia tahu waktunya untuk memenuhi syarat tumbal semakin dekat. Kebahagiaan keluarga mereka hanya sementara. Aditya mulai merasa gelisah setiap kali melihat Maya dan Nisa, karena tahu salah satu dari mereka mungkin menjadi korban. Maya semakin curiga dengan sumber kekayaan Aditya. Ia mulai menyelidiki dan menemukan beberapa petunjuk yang mengarah pada hal-hal aneh, seperti buku ritual yang tersembunyi di kamar Aditya. Ketika Maya menanyakan langsung kepada Aditya, ia menyangkal segalanya. Namun, Maya merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Dalam hati, Maya berdoa agar Tuhan melindungi keluarganya dari bahaya yang ia belum pahami sepenuhnya. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu apa. Hari yang kelam tiba ketika Nisa ditemukan meninggal secara misterius di rumah. Tubuhnya dingin dengan tanda-tanda luka aneh. Maya histeris melihat anak sematawayangnya terbujur kaku tanpa nyawa. Aditya terdiam dalam kesedihan mendalam, tetapi hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu ini adalah akibat dari perjanjian dengan dukun, tetapi ia tidak berani mengaku kepada Maya. Maya mulai mempertanyakan keanehan di sekitar kematian Nisa. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, Aditya hanya memberikan jawaban yang bertele-tele, membuat Maya semakin curiga. Setelah kematian Nisa, Aditya tidak bisa tidur nyenyak. Ia sering bermimpi buruk dan merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Maya yang masih berduka mulai mempelajari buku ritual yang ia temukan sebelumnya di kamar Aditya. Ia mulai menyusun potongan-potongan informasi yang tampaknya berkaitan dengan kematian anak mereka. Sementara itu, Aditya mulai dihantui oleh ancaman dukun. Jika ia tidak memberikan tumbal kedua, hukuman yang lebih buruk akan menimpanya. Maya akhirnya menyadari bahwa kematian Nisa bukanlah kebetulan. Setelah membaca buku ritual dan mengingat perubahan aneh dalam perilaku Aditya, ia menghadapi suaminya dengan penuh kemarahan. Aditya akhirnya mengaku. Ia menceritakan segalanya tentang pesugihan, perjanjian dengan dukun, dan tuntutan tumbal. Maya merasa dunia runtuh di hadapannya mendengar pengakuan itu. Namun, Maya bertekad untuk melindungi keluarganya yang tersisa, meski rasa cintanya kepada Aditya mulai memudar karena pengkhianatan ini. Maya mulai mencari cara untuk memutuskan perjanjian dengan dukun. Ia berkonsultasi dengan seorang ulama di desa yang dikenal bijaksana dan paham ilmu agama. Ulama itu memberitahu bahwa perjanjian dengan makhluk gaib hanya bisa dihentikan melalui taubat yang tulus dan penebusan dosa dengan beribadah. Ia juga memperingatkan bahwa jalan ini tidak akan mudah. Aditya awalnya menolak mengikuti nasihat tersebut, tetapi Maya terus mendorongnya untuk berubah sebelum terlambat. Aditya yang merasa terdesak akhirnya kembali menemui dukun di gunung. Ia memohon agar tumbal kedua dibatalkan, tetapi dukun itu menolak dengan tegas. Dukun itu mengingatkan Aditya bahwa ia telah menerima kekayaan besar dan harus memenuhi perjanjiannya. Jika tidak, Aditya sendiri yang akan menjadi korban. Ketakutan mulai menguasai Aditya. Ia kembali ke rumah dalam kondisi putus asa, tetapi Maya terus berusaha meyakinkannya untuk melawan perjanjian itu dengan doa dan ibadah. Aditya mulai mencoba bertobat. Ia mengikuti nasihat ulama untuk berpuasa, sholat malam,
dan memohon ampun kepada Tuhan. Namun, rasa takut akan hukuman tetap menghantuinya. Maya, meski hatinya terluka, tetap mendampingi Aditya. Ia merasa bahwa meskipun suaminya telah melakukan kesalahan besar, ia masih bisa diselamatkan jika benar-benar bertobat. Namun, dukun tidak tinggal diam. Ia mengirimkan gangguan gaib ke rumah mereka, seperti suara aneh di malam hari dan mimpi buruk yang semakin sering terjadi. Maya menjadi korban berikutnya. Suatu malam, Maya ditemukan tidak sadarkan diri setelah mimpi buruk yang intens. Ketika Aditya mencoba membangunkannya, ia menyadari bahwa istrinya telah meninggal dunia. Kehilangan Maya membuat Aditya kehilangan arah. Ia merasa bahwa hidupnya telah hancur sepenuhnya. Rasa bersalah dan penyesalan semakin membebaninya. Dengan Maya yang telah tiada, Aditya merasa sendirian dalam menghadapi ancaman dukun dan kutukan yang menghantui dirinya. Kehilangan Maya menghancurkan dunia Aditya sepenuhnya. Ia kini benar-benar sendirian, hidup dalam rumah besar yang kosong tanpa suara tawa keluarganya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan bersama istri dan anaknya. Dengan hati yang remuk, Aditya kembali mendatangi ulama di desa. Ia menangis terseduh-seduh, mengakui semua dosa dan kesalahannya. Aku telah menghancurkan keluargaku sendiri demi keserakahan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya. Ulama itu menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas untuk menebus dosa-dosanya. Aditya harus bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan harta hasil pesugihan, dan menjalani kehidupan sederhana yang penuh keimanan. Ulama tersebut juga mengingatkannya bahwa Tuhan selalu menerima hamba yang kembali kepadanya, betapapun besar dosanya. Aditya kembali ke rumah yang kini terasa sunyi tanpa Maya dan Nisa. Malam itu, ia mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya, membuatnya semakin takut. Tiba-tiba, dukun muncul di hadapannya. Dengan wajah dingin, dukun itu berkata bahwa waktu Aditya telah habis. Kau tidak memenuhi tumbal yang kedua. Kini, kau harus membayar dengan nyawamu sendiri, katanya. Aditya jatuh berlutut, menangis, dan memohon ampunan. Namun, dukun tidak menunjukkan belas kasihan. Makhluk gaib yang dikirim oleh dukun mulai mendekati Aditya, siap mengambil nyawanya. Di tengah kegelapan, suara lantunan doa menggema di sekitar rumah. Ternyata, ulama yang pernah membantu Aditya datang bersama beberapa warga desa untuk menyelamatkannya. Mereka membaca doa dan ayat-ayat suci untuk mengusir gangguan gaib itu. Makhluk-makhluk yang mengancam Aditya perlahan menghilang. Dukun itu, yang merasa kekuatannya terkalahkan oleh doa, melarikan diri. Aditya merasa ada secercah harapan untuk memperbaiki hidupnya. Setelah peristiwa itu, ulama tersebut menegaskan bahwa Aditya harus menjalani kehidupan yang benar-benar bersih dan taat kepada Tuhan jika ingin terbebas dari kutukan. Aditya memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke sebuah pesantren di desa terpencil untuk mendalami agama. Ia ingin menebus semua dosa dan kesalahannya dengan sepenuh hati. Hari-hari di pesantren terasa berat bagi Aditya, tetapi ia bertahan. Ia belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan kedamaian batin dan keberkahan hidup. Meski masih dihantui kenangan masa lalunya, Aditya mulai menemukan ketenangan melalui doa, ibadah, dan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Setelah bertahun-tahun, Aditya kembali ke desa asalnya sebagai pribadi yang berbeda. Ia kini dikenal sebagai orang yang saleh dan sering membantu sesama. Meskipun kehilangan Maya dan Nisa meninggalkan luka yang mendalam, Aditya menganggap perjalanan hidupnya sebagai pelajaran berharga. Ia bersumpah untuk tidak pernah lagi terjebak dalam keserakahan dan keputusan yang salah. Kisah Aditya menjadi peringatan bagi banyak orang di desa tentang bahaya pesugihan dan pentingnya bersyukur atas apa yang dimiliki. Dengan rendah hati, Aditya menjalani sisa hidupnya dalam damai, berharap dapat bertemu kembali dengan keluarganya di akhirat kelak.